Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita memasuki saat-saat paling afdal di waktu-waktu, di musim-musim rahmat, di musim-musim kebaikan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Allah Jalla Jalalu bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam yang terakhir, yakni 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, hendaknya kita betul-betul pada hari-hari terbaik ini hendaknya penuh berharap, ya, kita termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Azza Jalla dosa-dosanya, yang diterima amal ibadahnya, dan kita akan keluar di bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sungguh Rabb kita ikhwah adalah Rabb yang maha luas rahmatnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu adalah zat yang ampunannya sangat luas. Bahkan ikhwani billah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, yakni kasih sayangku, meliputi segala sesuatu. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya. Allah Ta'ala menggandengkan antara ilmu Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla, yakni sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka demikian pula rahmatnya ikhwah meliputi segala sesuatu. Bahkan disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala bahwasanya disebutkan oleh para salaf ketika turun ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', iblis berkata, ya, ana minas syai', di situ segala sesuatu. Kata iblis, ya Rabb, aku termasuk yang sesuatu itu. Maka Allah Ta'ala katakan, fanaza Allahu min iblis, Allah Ta'ala mengecualikan iblis. Lalu Allah sebutkan dalam Quran, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku akan tetapkan, ya, rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maka faqala al-yahud, orang Yahudi juga ingin nimbrung. Kata orang Yahudi, nahnu nattaqi, kami juga bertakwa, wa nu'tiz zakah, dan kami juga mengeluarkan zakat, wa nu'minu bi ayati rabbina, dan kami beriman kepada ayat-ayat Allah Azza Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian ayat selanjutnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Lalu Allah mengecualikan lagi bahwasanya bagi orang-orang yang mengikuti sang rasul, sang nabi, yang ummi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggallah rahmat khusus ini bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, melihat ada seorang wanita yang waktu selesai perang ada tawanan, sekelompok tawanan perang yang kemudian berpisah antara anak, istri, suami. Ada seorang ibu yang mencari-cari putranya.
Sehingga ketika dalam gelisah, ketika dia menemukannya, dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Rasulullah SAW dan para sahabat melihat fenomena ini. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Atarona hadhil mar'ah, apakah kalian menganggap wanita ini tarihatan waladaha finnar, akan tega melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, la wallah wa hiya taqdiru ala alla tatrah. Tidak mungkin ya Rasulullah, walaupun dia mampu tapi dia tidak mungkin. Karena apa? Karena adanya bentuk rahmat kasih sayang kepada putranya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Azza wa Jalla lebih penyayang, lebih rahmat, lebih pengasih kepada hamba-hambanya dibanding ibu ini kepada sang anak. Maka ikhwani azani Allah, rasakan kelembutan ilahiyah pada saat-saat musim kebaikan ini. Bagaimana tidak ikhwani azani Allah, Ramadan adalah bulan di mana tercurah ampunan. Sampai-sampai Jibril berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepada Nabi SAW untuk mengaminkan doanya. Di antara doanya Jibril, dan Jibril alaihi salatu wassalam adalah seorang malaikat, sayyidul malaikah, minal muqarrabin, termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Dia berdoa, ragima am. Dalam riwayat lain Jibril mengatakan, aba'adahullah, sungguh rugi, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Siapa? Man adraka Ramadan, orang yang mampu, orang yang hidup diberi Allah kesempatan masuk di bulan Ramadan, thumman salakhah, lalu dia keluar, falam yughfar lahu, dan Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya. Kerugian besar ya ikhwan. Orang yang diberi kesempatan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan begitu melimpah ampunannya. Sampai-sampai Jibril mengatakan sungguh rugi, celaka orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan ini. Karena itu ikhwani, rasakan bagaimana indahnya kelembutan Allah Azza wa Jalla, rahmatnya yang indah kepada kita di bulan Ramadan ini. Di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, kita mulai apa saja ikhwan? Kita persingkat karena tidak biasanya salat tarawih sampai jam 9 Pak ya. Ya ini sekali-kali nggak apa-apa, ini kan malam terbaik bagi kita ikhwan. Ya akhi, ada satu faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika ditanya kapan waktu terbaik kita membaca Quran dan mendengarkan Al-Quran, kata beliau di waktu sholat. Ya, di waktu sholat. Karena tidak ada amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla kecuali perkara yang Allah wajibkan. Dan di antara perkara yang Allah wajibkan yang paling ia cintai adalah sholat. Ya, maka di antara orang ada yang pengen cepat-cepat kalau sholat. Imamnya disuruh pendek-pendek. Setelah itu dia baca Quran sendirian. Kita katakan, kata Syekhul Islam, sungguh lebih utama dia ketika sholat mendengarkan Al-Quran dibacakan dibanding dia baca sendiri. Kenapa? Dia sedang berada dalam keadaan sholat, bermunajat dengan Rabbnya. Ya, kalau Anda juga jadi imam atau sholat sendiri, lebih utama Anda membaca Quran panjang-panjang ketika di dalam sholat dibanding di luar sholat. Sungguh salah kaprah banyak orang yang ingin memendekkan sholatnya, lalu dia ingin baca Quran. Sungguh kata Syekhul Islam, di saat Anda sholatlah saat terbaik untuk membaca Quran, maupun kalau kita menjadi makmum, mendengarkan Al-Quran adalah ketika kita sholat. Baik, hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, saya ingin kita semua merasakan bagaimana bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pertama, Allah Ta'ala menutup aib-aib kita. Ya ikhwan, di antara perkataan seorang salaf Muhammad bin Wasi' rahimahullah, kata beliau, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilaiha ahad." Seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada yang mau duduk di samping saya. Muhammad bin Wasi seorang ulama di kalangan salaf. Sedikit dosanya dibanding dengan kita. Dan beliau mengatakan seandainya, ini bentuk tawadhu beliau, ada baunya, maka siapa yang menutup baunya ini? Allah Azza wa Jalla. Perkataan yang lain, ada seorang penyair mengatakan, wallahi law alimu qabiha sarirati. Seandainya manusia mengetahui hakikat rahasiaku ketika menyendiri,
la aba as-salama alayya min man yalqani. Maka semua yang bertemu dengan saya enggan memberi salam. Kalau ikhwan sekalian tahu siapa saya, Allah Ta'ala membuka aib saya, tidak ada yang mendengarin ceramah saya. Maka di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, ikhwah, Allah menutup siapa kita. Sehingga kita bisa bermuamalah, saling hormat menghormati. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Allah subhanahu wa Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini, anak Adam, khata'un. Nabi SAW menggunakan wazan mubalaghah. Khata' itu maksudnya pelaku dosa terus menerus. Tabiat Bani Adam, tabiatnya berbuat dosa. Sebagaimana kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Ibarat kita butuh makan dan minum, maka tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ikhwan, Allah tutupi siapa kita. Padahal mudah bagi Allah Jalla wa'ala untuk membuka kita. Makanya Nabi SAW mengatakan man tatabba'a, barang siapa yang suka mencari-cari aib orang lain, suatu ketika nanti Allah akan membuka aib kita. Dan jika Nabi SAW mengatakan jika Allah menghendaki membuka aib seseorang, Allah Ta'ala akan buka aibnya walaupun dia sedang tidur di rumahnya. Apalagi zaman sekarang ya kawan, ada jejak-jejak digital. Mudah bagi orang, oh iya. Maka di antara bentuk kerahmat kelembutan Allah Azza wa Jalla, kita kalau sudah bertobat ya kawan, Allah tutup siapa kita. Maka kalau ada orang yang dibuka aibnya, kata para ulama, itu karena sudah melampaui batas. Sering ditutup, dia buka lagi. Dia tutup, dia buka lagi. Sehingga Allah buka sekalian. Karena kalau ada pencuri ditangkap, nggak ada yang mengatakan, Pak, saya baru kali. Enggak, itu sudah berkali-kali. Kalau Allah sudah buka siapa kita, itu karena ya kita sudah melampaui batas dalam berbuat maksiat. Sehingga kita dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur di antara nama Allah adalah As-Sittir, yang maha menutup aib hambanya. Al-Ghafur di antara maknanya bukan hanya mengampuni, tapi menutupi dosa-dosa kita. Dan ini bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita ikhwan, sehingga istri bisa hormat kepada kita, anak menghormati kita, mertua hormat kepada kita. Kenapa? Di antara bukan karena kebaikan, kemuliaan kita, tapi Allah Jalla Jalaluh yang menutupi aib kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas rahmat itu. Kemudian juga ikhwani azani Allahu wa iyyakum, di antara bentuk rahmat Allah Azza Jalla adalah Allah Ta'ala tidak segera langsung mengazab kita ketika kita berbuat maksiat. Subhanallah jamaah. Ya, Allah Ta'ala Al-Halim, Maha Santun, ya, yang senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali. Fir'aun, ya, yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Allah Ta'ala mengirimkan 2 rasul sekaligus. Mudah bagi Allah untuk mengirim azab langsung. Halilintar selesai itu Fir'aun. Tapi tidak. Siapa di antara kita yang sudah seperti Fir'aun? Gak ada yang mengaku Tuhan kan? Tapi Allah Azza, lihat hambanya. Bagaimana lembutnya kasih sayang Allah. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Enggak, kurang ajar banget kan? Saya kira iblis juga kaget. Melihat kok muridnya bisa lebih hebat dari iblis saja enggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini kok bisa murid lebih hebat dari guru? Tapi Allah Ta'ala tidak langsung mengazab. Butuh bertahun-tahun baru ditenggelamkan. Dikasih musibah bertubi-tubi Pak. Mulai dari apa namanya itu kayak pandemi begitu ya, musibah berupa hama, kemudian darah, maceklik, berulang. Setiap musibah dia tobat, kembali lagi bermaksiat, dia kasih lagi musibah. Coba lihat, berkali-kali. Dan bahkan Allah Ta'ala mengirim 2 nabi sekaligus. La'allahu yadzakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa ingat dan kembali kepada saya. Lihat bagaimana lembutnya Allah Azza Jalla. Iya. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, kata Allah Azza Jalla, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu, Rabb kita semua, Al-Ghafur, yang maha pengampun dan memiliki rahmat kasih sayang. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, seandainya Allah mengazab mereka karena dosa mereka secara langsung, ya, la'ajjala lahumul azab, tentu Allah akan segera langsung tunai menyegerakan azab kepada kita. Wal ballahum mau'idum,
Tetapi Allah Ta'ala menunda, ya, sampai waktu tertentu. Ya. Wala yajidu min dunihi mau'ila, dalam surah Al-Kahfi kita baca. Enggak ada orang yang antum ketika kita bermaksiat, ingat ketika kita bermaksiat tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Tidak, ikhwan. Mungkin sebelum kita kenal agama ini dengan baik, mengenal sunnah dengan baik, coba kalau antum bayangkan ketika itu dicabut nyawa kita dalam keadaan masih terlilit riba, dalam keadaan masih suka bermaksiat, ibu-ibu masih buka auratnya, lalu Allah cabut nyawa kita. Subhanallah. Coba lihat, Allah bimbing kita, ikhwan. Didekatkan dengan Masjid Nurullah, kemudian ada kajian-kajian. Di antara jamaah antum di sini ada pernah yang datang kepada saya, dia bilang, Ustaz, gara-gara majelis ilmu ini saya tobat dari salah satu aliran menyimpang. Setiap dia tidak, menurut keyakinan mereka tidak sah salat kalau bukan alirannya. Tahu Pak ya? Titik-titik ya 4 huruf begitu ya. Dia cerita ke sini setelah selesai. Mungkin masih ada, Allah alam, Pak, sudah ada masih ya enggak ya. Setiap mau salat tapi dia rindu ingin salat berjamaah. Dan menurut keyakinannya tidak boleh sholat kecuali di masjidnya. Tapi kalau harus bolak-balik ke masjid jauh katanya. Sehingga ketika melihat orang berjamaah dia rindu. Aduh, tapi pengen. Akhirnya tapi dia merasa nggak sah kalau sholat. Akhirnya beliau masuk ke sini setelah kita selesai sholat. Setelah selesai sholat maghrib kan ada pengajian kan. Dikit-dikit iseng dia ikuti. Berbulan-bulan terus dia ikuti. Dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla di masjid ini. Maka ikhwan, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla dimudahkan kita dapat hidayah ini. Dilembutkan berapa banyak orang ya akhi, pengajian ada di sini bertahun-tahun, tapi lewat begitu aja, coba lewat. Rasakan kelembutan Allah Azza wa Jalla, antum dikirim masuk ke sini dan mau duduk mendengarkannya, dapat hidayah. Coba kalau orang ini ya akhi meninggal dalam keadaan menyimpang dan ini takfir. Dia meyakini bahwasanya selain kelompoknya kafir, makanya tidak sah berimam sama mereka. Luar biasa. Kalau dia meninggal dalam keadaan keyakinan akidah. Ini akidah, kalau cuman khilaf dalam masalah furu'iyah enggak apa-apa. Tapi kalau furu' dalam khilaf dalam masalah akidah, ini bahaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jarang dia membuat bantahan kepada khilaf yang sifatnya fikih. Dia membantah aliran Jahmiyah, dia membantah orang-orang Masehi, Nasrani, dia membantah orang-orang Yahudi, membantah semua aliran-aliran Mu'tazilah, dia bantah semua. Alhamdulillah ya akhi, antum dapat hidayah. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, didekatkan pintu hidayah. Lalu kita mendapatkan kebaikan, kelembutan ilahiyah, mendapat hidayah, petunjuk. Dan alhamdulillah, ini rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, ikhwani azani Allah wa yakum. Alhamdulillah sekarang beliau sudah kembali kepada pemahaman yang benar ya ikhwan. Bahkan kata beliau, saya termasuk ustadznya Ustaz. Dan kemarin waktu beliau pulang kampung, dia SMS, Ustaz, mohon doanya, saya ingin pulang. Saya ingin menyadarkan saudara-saudara keluarga saya yang mereka dulu masuk aliran ini karena dakwah saya. Subhanallah ya akhi, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu diantara bentuk rahmat Allah Jalla wa ala, artinya Allah Ta'ala menunda azab. 11 bulan lamanya ikhwan kita setiap hari berbuat dosa, bermaksiat. Kemudian Allah tidak segera mencabut nyawa kita. Lalu dengan kelembutan ilahi, Allah panjangkan umur kita agar bisa masuk menjumpai bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Bahkan Allah Ta'ala sampaikan kita kepada 10 hari terakhir. Bahkan Allah Ta'ala bimbing kita bisa salat, bisa beribadah di masjid yang mulia ini, akhwah. Adalah bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita. Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Setiap malam, wadzalika kulla laila, kata Nabi, setiap malam Allah turunkan rahmatnya. Setiap malam Allah turunkan ampunannya. Setiap malam Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu lebih banyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian ya ikhwani, azani Allahu wa iyyakum. Di antara bentuk rahmat Allah, bahwasanya jika pun Allah menurunkan musibah, azab, tujuannya adalah untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ya ikhwan, ayat-ayat yang berkaitan dengan musibah biasanya diakhiri dengan apa? La'allahum, agar supaya mereka yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu
la'allahum yarji'un. Akan muncul musibah di mana-mana, laut, darat, agar Allah Ta'ala menimpakan azab karena dosa-dosa mereka. Apa kata Allah hikmahnya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau antum mendapat musibah bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah rahmat. Ayat yang dibaca Syekh tadi waktu salat Isya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah orang yang mendapatkan rahmat. Ketika ditimpa musibah, antum bisa mengucapkan ini adalah takdir, qaddarullah ma syaa fa'ala, maka itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang setelah mendapat musibah dikurangi hartanya, bangkrut, kena sakit, penyakit. Ya. Ada orang yang ini kisah nyata ya. Saya kenal baik orangnya. Dulunya dia nggak pernah mau sholat di masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal rumahnya hanya 200 meter. Benci sekali dengan dakwah ini. Suatu ketika dia kena COVID. Dia cerita langsung ke saya. Siapa yang merawatnya? Dokter yang karena waktu itu dokternya pakai, jadi nggak kelihatan jenggotnya. Dokter dan perawat, dua-duanya jenggotan. Tapi dia nggak tahu kalau itu jenggotan. Luar biasa Ustadz, dia merawat saya dan tidak mau dapat uang. Merawat dengan penuh tulus, 19 hari beliau di rumah sakit. Setelah mau pulang dia telepon, saya mau ketemu dok, dengan perawatnya itu. Dia kaget kok jenggotan dua-duanya katanya. Selama ini saya salah paham katanya dengan orang yang jenggotan. Dia pikir orang jenggotan itu yang suka mau benar sendiri, nggak ada akhlaknya, nggak ada ininya. Nah, coba lihat, terbuka dengan akhlaknya. Dikasih uang nggak mau ini. Pak, kami tidak menerima katanya, Masya Allah. Setelah itulah dia yakin bahwasanya inilah. Makanya sekarang alhamdulillah mulai sholat di masjid kita. Nah ini Masya Allah. Di antara bentuk dia sakit, dia menemukan hikmah itu di waktu dia di rumah sakit. Dia dirawat oleh orang-orang yang Masya Allah. Ya. Nah ini ikhwan a'azani Allah wa yakum. Maka ini di antara bentuk. Kemudian juga di antara bentuk rahmat Allah, bahkan musibah dijadikan sebagai penggugur dosa. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah min nasabin, rasa letih, keletihan. Sering kita capek Pak, mengurus anak capek, mengurus dunia ini tempatnya keletihan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Wala wasab, dan juga rasa sakit, penyakit. Wala ham, kekhawatiran. Wala huzn, kesedihan. Wala adha, gangguan, diganggu orang. Wala gham, kegundah-gulanaan. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya. Illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah jadikan penyakit, kesedihan, dan semua tadi itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Subhanallah jemaah. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di antara ya ikhwan, Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya, dan bahkan Allah taala mencintai orang yang bertobat. Bahkan Allah taala bukan hanya menyuruh, Allah taala menyuruh kita berlomba-lomba, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin, wasabiqu ila maghfiratin. Dan Allah mencintai orang yang bertobat. Allah gembira jika kita bertobat. Padahal kita bermaksiat dengan nikmatnya, tapi Allah suka kalau kita datang bertobat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ada perumpamaan kegembiraan Allah. Ada seorang laki-laki berjalan musafir, membawa perbekalan dengan kendaraannya. Dalam suatu perjalanan dia istirahat, tiba-tiba dia bangun, kendaraannya hilang, membawa semua perbekalannya. Berhari-hari dia putus asa mencarinya, nggak ketemu. Bayangkan di tengah padang pasir, bagaimana mau cari? Sampai dia putus asa, udah lapar, udah haus. Di saat titik nadir keputusasaan, tiba-tiba datang kuda dan perbekalannya. Lalu dia loncat, dia pegang tali kudanya. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia salah ucap karena kegembiraan yang amat sangat. Maka Nabi SAW mengatakan, dan demi Allah, Allah lebih gembira kepada hambanya yang datang bertobat dibanding laki-laki yang kedatangan kuda dan perbekalan ini. Subhanallah jamaah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang kata para ulama arja'u ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada kita. Siapapun kita yang merasa punya dosa, kalau membaca ayat ini, niscaya dia akan punya harap. Karena begini ikhwah, di antara syarat diampuninya dosa adalah berharap. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala berfirman, ini diskusi. Kata Allah, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap, perhatikan, harap, hope, the power of hope, aku akan ampuni dosamu. I don't care, aku nggak peduli sebagaimanapun dosamu. Syaratnya, ada 3 syarat, tapi ini syarat yang pertama, berdoa yang diiringi dengan rasa harap. Makanya Nabi SAW mensyaratkan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syarat diampuninya dosa-dosa kita dengan salat, dengan puasa, qiyamul lail wa iman lailatul qadar adalah dengan apa? Keimanan dan ihtisab. Apa artinya iman? Kita sudah paham semua. Apa makna iman? Meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Sehingga kita melakukan semua ibadah ini karena yakin ini adalah perintah Rabb kita. Karena ini merupakan kewajiban Rabb kita. Sehingga kita menerimanya dengan penuh keimanan. Sami'na wa ata'na. Itu ikhlas. Kemudian juga yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, berharap kepada Allah Azza Jalla. Ihtisab. Coba saya sebutkan di antara pengertian sifat ihtisab. Sebagaimana yang dinukil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, mengutip salah seorang ulama Al-Khattabi, apa makna ihtisab? Al-azimah, kata beliau, adanya tekad yang kuat. Ar-raghbatu ala thawab, rasa tekad yang kuat, motivasi yang kuat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Azza Jalla. Thayyibun nafs, jiwanya senang melakukannya. Kita sholat tadi itu senang, Pak. Kenapa? Ada hope. Kita berharap diampuni. Kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berharap masuk surganya. Sehingga kekuatan harap itulah yang membuat syarat kita diampuni oleh Allah Azza Jalla. Kemudian ghaira mustathqilin, tidak merasa berat melakukan ibadah tadi. Wala mustatil, dan tidak merasa lama. Kalau Anda sholat tadi merasa, aduh kapan sih imam ruku, kapan selesai? Merasa berat kalau sholat, merasa berat ketika puasa, merasa masih lama, tiap-tiap dikit-dikit melihat jam, kapan ini buka? Ya, saya yakin kita semua hari-hari ini pasti tahu jam berapa azan maghrib. Betul nggak Pak? Pemerhati azan maghrib semua kan? Ya, tahu semua, sampai detiknya, sampai jamnya, tahu kapan ini. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, lalu mengeluh, lalu merasa berat, tidak ada motivasi, nggak ada semangat, nggak akan diampuni dosa kita. Karena di antara syarat pengampunan dosa, kata Nabi SAW, ihtisab. Makanya berharap. Ya, rasa bagaimana sih Pak kita kalau bekerja, berangkat kerja, penuh harap, kan kita dapat gaji. Rela bergelantungan di atas kereta. Rela berpayah-payah, berkeringat. Kenapa? Ada harapan. Maka kita berharap juga di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dengan apa? Memotivasi diri kita dengan ilmu-ilmu mengenai keutamaan yang Allah berikan kepada. Di antaranya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan ya azani Allah, ini yang terakhir sebelum kita tutup ikhwan. Ya. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi bonus kepada setiap orang yang bertobat kepada Allah Azza Jalla. Apa bonusnya akhi? Bonusnya duniawi, ada rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kau istighfar, minta ampun kepada Rabbmu, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Hujan adalah sumber kehidupan kita. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak harta. Ya akhi, yang bermaksiat kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Tapi kalau kita minta ampun, bertobat, dikasih bonus jemaah. Bonusnya apa? Rezeki, anak diperbanyak, harta diperbanyak. Subhanallah, itu sebabnya apa? Doa yang diajarkan Nabi SAW
ketika kita 10 hari terakhir ini minta ampun. Nabi SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada doa yang lain kecuali satu. Minta ampun, minta maaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kata para ulama? Karena dosa menjadi sumber segala masalah. Sumber dosa adalah musibah. Ya, sumber musibah adalah dosa, sumber segala bala adalah dosa. Wa kullan akhadna bidzambi. Semua umat kami azab karena dosa mereka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Makanya Nabi SAW tidak mengajarkan doa minta rezeki, padahal ini malam terbaik. Sepanjang tahun ada satu malam terbaik, itu malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi hanya mengajarkan kita doa minta ampun, ya ikhwan. Karena kunci masalah adalah dosa, dihapuskan dosa. Nah, kalau kita sudah dihapuskan dosa kita, surga ada, dibukakan pintu surga, dibukakan pintu rahmat. Kuncinya dosa. Maka berharaplah ya ikhwani, bersemangatlah ya memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan ya akhi, bukan hanya di dunia, di akhirat kita dikasih bonus berupa surganya. Coba lihat, kita berdosa lalu minta ampun. Kira-kira kalau ada orang, Pak, kita datang minta maaf sama dia karena kita punya dosa sama dia, lalu ketika kita pulang dikasih mobil pulang, udah saya maafkan, tuh pulang bawa Innova ya. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada ya. Paling dia maafkan kita, paling banyak dia maafkan kita. Adapun Allah Rabb kita Jalla Jalaluhu ya akhi, kita datang meminta ampun kepadanya, lalu dikasih bonus. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Bahkan bukan hanya dimasukkan surga, tapi Allah Ta'ala menggantikan seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatin hasanat. Kalau Anda bertobat, Pak, ada dua penafsiran makna ini. Penafsiran pertama, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Kalau Anda bertobat, Pak, semua keburukan kita jadi orang soleh. Gelar kita bukan lagi pendosa, tapi orang baik, orang soleh, bukan begitu. Tapi ada penafsiran yang menakjubkan menurut saya. Yaitu apa? Kata para ulama, Allah Ta'ala di akhirat kiamat nanti, dosa kita, dosa zina, dosa khamar, dosa apa saja yang pernah kita lakukan di dunia. Tapi kalau Anda bertobat di dunia ini, maka di akhirat nanti semua dosa tadi dirubah, dikonversi oleh Allah Azza wa Jalla menjadi kebaikan dan diletakkan di timbangan kebaikan kita. Subhanallah. Maka ya ikhwan, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera, berharap pada rahmat dan ampunan Allah di hari-hari terbaik ini. Hadza wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.